Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya Narundana kembali bersama Anda di Sapa Sosial, menyapa Anda dengan sajian informasi. Saya mengajak Anda untuk berbincang dengan sekelompok pemuda yang mana mereka ini membuat sebuah proyek yang sangat keren menurut saya. Mereka mengubah tempat sampah liar menjadi sebuah taman. Wah, ini adalah sebuah proyek kolaborasi antar dua kelompok. Ya, saya perkenalkan langsung kepada Anda. Yang pertama di sini ada Yusri Yusran yang merupakan ketua dari Pemuda Kreatif Tamarunang. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan di sebelah sana ada Fadila yang merupakan mahasiswi peserta KKN gelombang 102 Universitas Hasanuddin. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, Kak. Ganteng dan cantik tamu saya pada pagi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga berjiwa kreatif dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Seperti apa proyek tempat sampah liar yang mereka sulap menjadi sebuah taman, kita saksikan bersama. Nah, ini tempat sampahnya, titiknya ini di mana? Titiknya ini lebih tepatnya di sebelum Danau Mawang, tidak jauh dari kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Oke, wow, ini berarti di sekitaran kampus UIN Samata begitu ya. Nah, ini saudara kondisi yang telah diubah oleh teman-teman yang mana kemudian sudah dibersihkan sampah-sampah itu. Lalu kita lihat visual yang Anda saksikan sekarang ini adalah taman yang dibuat oleh teman-teman dari Pemuda Kreatif Tamarunang dan juga para mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Hasanuddin. Wow, ini tamannya menarik sekali sepertinya untuk dikunjungi ya, karena cukup instagramable gitulah. Oke, kita berbincang dulu deh. Jadi ini teman-teman kok tiba-tiba membuat proyek seperti ini? Apa yang melatar belakangi? Kak, sebenarnya Kak, agenda ini kita sudah lama rencanakan. Sambil kita menunggu support dan dorongan kepada pemerintah setempat. Tapi dengan adanya teman-teman KKN Unhas gelombang 102 yang dimana bekal dari kampus itu adalah persampahan. Maksudnya gimana nih bekal dari kampus persampahan? Maksudnya lebih jelasnya mungkin bisa disampaikan. Maksudnya? Jadi tema KKN-nya kami itu Kak sanitasi dan sampah. Jadi KKN-nya kami itu kerjasama sama Kementerian PUPera, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan temanya itu sanitasi dan persampahan. Jadi sebelum kami turun langsung ke tempat KKN, kami diberikan pembekalan, pembekalan umum dan pembekalan khusus. Temanya itu tentang sanitasi dan sampah. Ya. Oke, jadi KKN teman-teman mengabdi ke masyarakat, ada sebuah tema yang diangkat. KKN-nya tematik begitu, dan tema untuk gelombang KKN-nya Fadila ini adalah sanitasi dan sampah. Wow, keren sekali. Lalu kenapa nih daerah tujuan yang disasar itu di sana, di titik yang teman-teman kerjakan? Jadi sebelumnya itu kami sudah lakukan observasi lapangan, Kak. Jadi kan sebelum melakukan penyusunan program kerja itu kami lakukan dulu observasi lapangan. Beberapa titik kami lihat di mana-mana saja titik tempat sampah liar di kelurahan yang kami peroleh. Jadi kami itu KKN tematik ini ada total 8 posko, dan saya itu posko 7 dan ditempatkan di Kelurahan Tamarunang. Jadi kami tugasnya itu untuk survei lapangan di kelurahan itu, terus kami susun program kerjanya.
Oke. Iya. Jadi ini berdasarkan hasil observasi dan akhirnya kemudian timbullah ide itu begitu ya, Iya. untuk menyulap satu titik di Kelurahan Tamarunang di Kabupaten Goa Iya. untuk kemudian dijadikan taman. Wah, ini nih warga Tamarunang nih, Iya. kok bisa ada seluas itu orang membuang sampah tidak pada tempatnya begitu sampah. Itu memang kondisinya seperti itu sejak dulu. Perhatian pemerintah bagaimana? Oke. Sebenarnya Kak, pemerintah, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten telah menyediakan beberapa tonton sampah yang berada di masing-masing kelurahan. Bahkan sampai armada-armada pengangkut sampah yang 3 roda itu diberikan ke masing-masing kelurahan. Tetapi sekarang kita melihat kondisi dan situasi di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada tempatnya. Di mana pada saat dia pun disediakan ton, dia ibaratkan pemain basket. Ya. Dia tidak taruh sampah di dalam tong, tetapi dia cuma lempar di samping motor. Kalau dia masuk, ya alhamdulillah. Kalau tidak, maka pekerjaannya lagi yang pengangkut ton sampah. Jadi di Tamarunang itu ada 3 titik, di mana titik pertama sudah ditutup oleh pemilik lokasi, dan sekarang titik kedua sementara kita garap, dan titik ketiga ini yang sementara kita ubah menjadi Taman Mantan. Oke, ternyata dalam proyek ini sudah ada 3 titik ya. Tapi yang berkolaborasi ini dengan mahasiswa dari Unhas ini yang proyek ketiga. Iya. Oke, nah proses membutuhkan berapa lama teman-teman ini mengubah tadinya tempat sampah umum menjadi sebuah taman seperti yang kita lihat tadi? Oke. Jangka waktu yang kita gunakan itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu saja? 1 minggu. Wah, Karena keren juga ya. Teman-teman yang dari KKN Unhas mempunyai program kerja yang lebih awal dia kerjakan. Jadi saya minta waktunya untuk sisa-sisa waktu sebelum penarikan kita ubah tempat sampah itu. Wow, keren sekali kolaborasi teman-teman antara 2 pemuda dari tempat yang berbeda. Namun karena adanya rasa kepedulian yang sama, mereka bisa membuat satu proyek yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Seperti apa sih sebenarnya kolaborasi mereka? Kita lihat sama-sama bagaimana mereka bekerja sama untuk bekerja menyulap sebuah tempat sampah liar menjadi sebuah taman. Nanti di segmen ketiga. Tetaplah di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan sekelompok pemuda menyulap sebuah tempat sampah liar menjadi sebuah taman. Ini adalah proyek kerjasama antara mahasiswa-mahasiswi kuliah kerja nyata dari Universitas Hasanuddin yang bekerja sama dengan kelompok pemuda dari Pemuda Kreatif Tamarunang di Kabupaten Goa. Ada Yusri Yusran dan juga Fadilah di sini. Fadilah, setelah membuat program ini, bagaimana sih respons masyarakat dengan adanya ini? Apakah masih ada yang tetap membuang sampah sembarangan atau malah justru dengan adanya tempat ini orang pada datang di situ? Ya mungkin ada 2 kelompok masyarakat kali ya Kak. Ya. Ada yang masih tetap kekeh membuang sampah di situ, padahal bodoh ya. padahal cantik tetap dibuangin gitu. Oke. Padahal kami sudah mengubah tempat itu karena beberapa hari yang lalu kami temukan ada plastik sampah yang isinya pastinya sampah di pinggiran taman, dan itu kelompok masyarakat yang mungkin tidak terketuk hatinya ya, dan kelompok masyarakat lainnya memanfaatkan lokasi itu menjadi tempat foto, karena selain kami sudah menyulap tempat itu menjadi tempat yang bagus, dan memang awalnya lokasi itu sudah lokasi merupakan bagus untuk dijadikan tempat foto karena di seberangnya itu Kak dia sawah dan ada bisa dilihat matahari terbenam. Wah, menarik sekali. Ya. Wah,
kita sekarang Oke, Kak. Oke, wah jadi Ya. menarik sekali saudara, sebenarnya tempat yang teman-teman ubah ini sayang sekali dengan pemandangan yang indah ini harus dikotori dengan sampah-sampah Iya. oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tadi kata Ketua Pemuda Kreatif Tamarunang, Yusri, ini bahwa kebanyakan sebenarnya sampah yang dibuang itu adalah para pengendara yang lewat, begitu ya. Nah, dari warga sendiri sebenarnya apa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini lagi? Lebih awal kami menjelaskan bahwasanya yang membuang sampah di sembarang tempat itu rata-rata bukan warga setempat. Ya. Di mana kondisi jalur yang kita gunakan tempat sampah itu adalah jalur yang dimana pengendara sudah lalu lalang yang menuju kampus UIN, karena telah banyak perumahan-perumahan yang dibangun di sekitar kampus UIN. Upayanya adalah sebenarnya saya pribadi pemuda, masyarakat itu kurangnya rangsangan bahwasanya kita minta kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan kedua juga rata-rata di mana kita lihat kemarin itu tempat sampah yang di sana sudah dijadikan TPA terbesar karena motor 3 roda yang membuang sampah di sana. Sedangkan apa yang disampaikan saudari saya, momennya di sana untuk mengambil gambar itu sungguh luar biasa sekali. Dan kemarin juga kita sempat berbincang sama Lurah Tamarunang. Insya Allah para pemuda akan dibukakan sebuah wadah di mana taman itu akan kita upayakan yang menghasilkan. Oke, membawa bernilai ekonomis, begitu ya? Aha. Jadi kami juga sebenarnya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada support pemerintah, support mulai pemerintah kecamatan, kabupaten hingga kelurahan. Oke, nah saudara, kita akan saksikan lagi ini bagaimana sebuah tempat sampah liar yang berada di sekitaran kampus Universitas Islam Negeri Alauddin yang kemudian disulap menjadi sebuah taman bernama Taman Mantan. Ini adalah tampilan videonya. Aduh, ini tak ubahnya seperti tempat pembuangan akhir ya. Padahal ini adalah lingkungan yang harus kita jaga, begitu. Ini tidak ada sama sekali tulisan bahwa di sini adalah tempat sampah, karena juga memang tidak ada disediakan tempat sampah di sana. Ada tempat sampah di sana, tapi tetap saja masyarakat atau para pengendara yang lewat tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini Fadilah ya dan teman-teman ya yang sedang bekerja untuk menyulap tempat sampah menjadi sebuah taman mantan. Wow, keren sekali, anak muda bersatu menghasilkan sebuah kreativitas, dan kreativitas tersebut berdampak luas. Kontribusinya tidak hanya untuk masyarakat, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, karena sampah yang tidak seharusnya dibuang sembarangan ini lebih diarahkan lagi untuk dibuang pada tempatnya dan ditata lebih rapi lagi, dan akhirnya sebuah tempat yang tadinya berbau atau kotor bisa menjadi tempat yang lebih bermanfaat lagi. Wow, inilah dia para pemuda-pemudi mahasiswa KKN Unhas bekerja sama dengan Pemuda Kreatif Tamarunang Kabupaten Goa. Nah, teman-teman, ini pembuatannya ini anggarannya dari mana sih? Karena ya beli cat kan butuh modal, begitu, beli cangkul, kayu, segala macam. Ini bagaimana ini mengumpulkannya, Fadilah? Jadi kami kan sebelumnya sudah merancang anggaran biaya untuk setiap program kerja. Jadi tiap program itu sudah ada anggaran biaya masing-masing, dan kami bagi jadi untuk program kerja ini anggarannya itu dari pendanaannya kami, Kak. Ya, jadi untuk beli cat, pilox dan segala macam itu kami pergunakan anggaran biaya untuk program kerja KKN-nya kami. Oke, jadi kalian secara swadaya begitu Ya. untuk berinisiatif membangun sebuah tempat yang tadinya tempat sampah kemudian menjadi sebuah taman. Itu murni tenaga, waktu dan biaya semuanya swadaya dari kerjasama para pemuda ini. Kalian hebat. Saya penasaran, kenapa namanya Taman Mantan? Ini mantan kamu ya, yang kamu abadikan di situ ya. Kak, kami jelaskan bahwasanya sebenarnya nama tamannya itu kita pikirkan pada saat selesai pekerjaan. Dan kita menggunakan Taman Mantan karena konsep yang kita gunakan adalah di mana
konsep-konsep yang unik, dan saya juga berpikir bahwasanya bagaimana caranya tempat sampah ini menjadi ada daya tarik. Dan kemarin juga saya sempat sering-sering ke teman-teman. Taman Mantan katanya itu taman masyarakat Tamarunang. Siap bosku. Oke. Jadi Taman Mantan itu namanya adalah Taman untuk Masyarakat Tamarunang. Aduh, saya terlalu jauh berpikir sih. Dan sebenarnya Kak, teman-teman menjadi saya juga bahwasanya mungkin dari hati. Iya, orang anak muda yang sering galau kemudian membuat sebuah taman ini dinamakan Taman Mantan, ya otomatis kita berpikir backgroundnya mungkin ada kisah yang tidak bagus seperti itu di balik. Emang tidak bagus kan tadinya tempat sampah kan, mantan kan dibuang aja. Oke, jadi menarik sekali saudara, Taman Mantan yang berada di Kabupaten Goa ini tepatnya lagi. Ini sebelum atau setelah kampus sih? Sebelum Kak. Sebelum, berarti dari perempatan Jalan Arupala Samata, setelah perempatan itu ya? Enggak Kak, jalurnya dia berbeda. Oh, jalurnya berbeda. Lebih tepatnya ini untuk ditemukan taman ini adalah kita lewat dari kantor Bupati Goa. Oh begitu, oke, jalurnya di sana seperti itu. Tadi disebutkan itu di dekat Danau Mawang, iya, ya? Sebelum Danau Mawang. Nah, pemirsa yang penasaran, sudah tahu kan lokasinya ada di mana? Di dekat Danau Mawang, di sekitar Universitas Alauddin, begitu ya. Nah, terakhir saya minta dong pesannya atau harapannya dari teman-teman untuk lingkungan kita ke depannya seperti apa, dan untuk pemuda apa yang mereka bisa kontribusikan. Dari Fadila dulu. Ya, untuk harapannya sudah pasti mungkin masyarakat buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan, karena kalau sampahnya berserakan di pinggir jalan itu pasti sangat mengganggu pemandangan dan aromanya itu tidak mengenakan bagi pengendara yang melewati daerah itu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya dan jangan mengotori lingkungan kalau tidak bisa dibersihkan. Iya, jangan mengotori lingkungan ya, cukup hati kalian saja yang kotor. Buang sampah pada mantannya. Silakan Yusri untuk menambahkan harapannya. Harapan kami, semoga dengan adanya kreativitas pemuda yang dilakukan di Kelurahan Tamarunang, semoga masyarakat Kelurahan Tamarunang, khususnya orang yang sementara lalu lalang, mempunyai rangsangan untuk kesadaran dirinya, bahwasanya di mana ketika kita membuang sampah sembarangan ada beberapa dampak yang sangat negatif bagi warga setempat. Utamanya adalah penyakit-penyakit yang tak diinginkan. Oke, semoga tumbuh kepekaan bagi pengendara lewat yang suka buang sampah sembarangan, tapi tidak hanya mereka sebenarnya. Semua orang harus kita ingatkan lagi, jangan membuang sampah sembarangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekali lagi, menjaga lingkungan itu untuk kebaikan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih untuk Yusri Yusran, Ketua Pemuda Kreatif Tamarunang, dan juga Fadilah, mahasiswi KKN Gelombang 102 Universitas Hasanuddin. Sukses terus untuk teman-teman, terima kasih untuk kontribusinya. Saudara, demikianlah jumpa kita mewakili rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.